Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Ananda TAV SMKN 2 Solo. Pada kesempatan kita sekarang dalam mata pelajaran kita, kompetensi keahlian teknik audio video. Elemennya perencanaan instalasi sistem audio video. Materi kita loudspeaker. Baiklah Ananda semua, pada pembelajaran hari ini diharapkan Ananda sebagai peserta didik dapat menginterpretasikan loudspeaker pada sistem audio rumah tangga. Artinya nanti Ananda kalau sudah memahami tentang loudspeaker bisa kotak speaker atau box speaker. Baik Ananda, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita atau istilahnya KKTP. Setelah mengikuti perangkat pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat, yang pertama sekali, Ananda harus memahami dasar-dasar loudspeaker. Yang kedua, Ananda mengenali perbedaan antara macam-macam loudspeaker. Selanjutnya yang ketiga, mengaplikasikan pengetahuan tentang loudspeaker dalam konteks rumah tangga. Jadi dalam konteks rumah tangga tadi contohnya adalah paham kita tentang pengetahuan speaker dan bisa kita merancang kotak speaker atau box speaker. Baiklah Ananda semua, ini masih ngulang-ulang pelajaran kita yang lama. Apa itu speaker Ananda? Oke, ya, jadi secara umum speaker adalah transducer. Jadi transducer itu pengubah. Apa yang dia ubah Ananda? Ya, betul. Sinyal listrik menjadi frekuensi audio atau yang kita kenal dengan frekuensi suara dengan cara menggetarkan komponen yang berbentuk selaput. Jadi pada speaker nanti ada komponen berbentuk selaput. Itu salah satu namanya. Mungkin ada istilah lainnya nanti. Transducer adalah sebuah alat yang mengubah satu bentuk daya menjadi bentuk daya lainnya. Untuk berbagai tujuan termasuk mengubah atur ukuran atau informasi. Misalnya nanti sensor dan tekanan. Jadi kelompok transistor ini banyak ini Nanda, bukan semata-mata speaker saja. Transistor ini berupa peralatan listrik, elektronik, elektromagnetik, fotonik dan fotovoltaik. Baik Nanda, kita fokuskan kepada speaker. Jadi ini salah satu contoh rangka speaker. Jadi kalau kita beda speakernya, kira-kira lebih kurang seperti ini. Ini kita lihat tuh yang bagian luar itu adalah kerangka atau bingkainya. Nanti ada bagian suspensi. Suspensi ini yang bergerak atau soron. Nanti pada bagian di luar sekali itu konus yang hitam itu bergerak. Kemudian nanti ada di dalamnya, mungkin pernah Anda lihat itu suspensi, yang itu memang seperti laba-laba, spider. Kemudian ada whizzer di depan konus, nanti itu namanya whizzer. Kemudian nanti di sini ada magnet, kemudian ada kutub muka. Ini adalah magnet bagian depannya muka, kemudian di belakang. Dan nantinya adalah kumparan suara. Kumparan suara itu berupa kawat email yang digulung. Kawat itu nanti keluarnya ada 2 buah, itu ke penguat, ke amplifier nantinya. Jadi Ananda demikian itu bahagian-bahagian speaker. Jadi kalau kita buka, inilah yang tadi dikatakan konus tadi. Inilah soronnya ini. Ini yang wizard depan. Ini yang speeder. Ini ada lagi basket ini adalah keranjangnya. Itu kalau di sini ada namanya bingkai atau kerangkanya. Ini magnetnya. Ini penutup bagian belakangnya saja ya Ananda. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat itu yang pertama tadi konus atau sekarongga. Fungsinya menghasilkan gelombang tekanan akibat gerakan udara di sekitarnya yang disebabkan oleh gerakan kumparan. Gelombang inilah yang kita dengar sebagai bunyi.
Kemudian yang kedua tadi membran, fungsinya menerima induksi dari magnet sehingga menghasilkan suara sebagai akibat dari getaran. Kemudian pada magnet, fungsinya untuk menginduksi membran dan menghasilkan medan magnet. Kemudian yang keempat itu bagian kumparan, fungsinya mengalirkan energi gerak kepada konus. Nah, ini biasanya berupa perubahan medan magnet dalam speaker. Akan menyebabkan kumparan bergerak sebagai akibat interaksi dengan medan konstan magnet. Baiklah Anda semua, yang perlu kita ketahui terhadap speaker itu adalah data teknis speaker. Ada yang dikatakan tanggapan frekuensi. Itu adalah kemampuan speaker menghasilkan musik yang didengar sesuai batas frekuensi audio. Bagian konus lah yang sangat menentukan tanggapan frekuensi. Kemudian ada lagi tanggapan transien. Itu adalah kemampuan speaker dalam mengangkat pulsa sempit tanpa mengubah panjangnya. Kemudian ada lagi istilahnya dispersi, itu adalah arah pancaran speaker frekuensi tertentu. Kemudian ada resonansi konus. Ini tercapainya getaran paling keras atau speaker bekerja dalam frekuensi efisien. Ini yang paling efisien ini. Kemudian ada istilah keandalan speaker. Ini jarak yang ditempuh gerakan konus satu gaya terkait jumlah volume udara yang setara dengan suspensi speaker. Kemudian redaman ditentukan oleh ukuran magnet, suspensi, massa komponen, resistansi internal rangkaian muat. Kemudian juga yang paling perlu Anda ketahui itu impedasi. Jadi kalau Anda beli speaker nanti ditanyakan impedasi berapa, ini artinya besar tahanan kumparan terhadap aliran arus pada sembarang nilai frekuensi. Jadi berapapun perubahan frekuensi nanti nilai tahanan kumparan itu sekian. Ini nantinya kalau Anda ukur dengan ohmmeter atau ohmmeter, nilai impedasi ini 75% dari nilai impedasi. Contoh mungkin speaker Anda beli 8 ohm, nanti dengan kita ukur dengan multimeter itu 75% 8 ohm 6 ohm. Jadi berbeda nanti nilai impedasi dengan nilai resistansi atau tahanan yang diukur dengan ohmmeter. Kemudian efisiensi, tingkat kemampuan speaker mengubah energi listrik menjadi energi suara. Kemudian ada lagi istilahnya power rating, daya maksimal speaker tanpa merusaknya. Baiklah anak-anak semua, kita lihat tuh macam-macam speaker. Ada yang dikenal dengan mid range. Mid range itu yang di frekuensi biasanya ukurannya antara 3-4 inci. Memiliki frekuensi antara 350-4500 Hz. Ini salah satu contohnya ya anak-anak. Kemudian ada lagi Twitter. Twitter yang frekuensinya nyaring itu. Ukurannya 0,5 inci. Kalaupun paling besar cuma 4 inci. Jadi 1 inci 2,5. Artinya itu 4 kali 2,5 berarti 10 cm. Ini untuk memproduksi frekuensi tinggi yang cakupan frekuensinya antara 3.500 sampai 200 kHz. Kemudian ada juga istilah orang menyebut Twitter ini dengan ribbon Twitter. Kemudian Anda mungkin nih yang dikatakan Anda corong yang sering digunakan pada masjid-masjid atau upacara itu kalau Anda mungkin sering menamakan toa. Itu juga salah satu contoh dari jenis Twitter. Baik Anda semua, ada lagi yang dinamakannya subwoofer. Subwoofer ini berfungsi sebagai suara berfrekuensi rendah atau suara bass. Subwoofer dan woofer ya. Untuk woofer dibatasi rentangnya frekuensi 100. Namun woofer mampu menyemburkan suara antara 40 Hz. Di bawahnya lagi disebut sebagai subwoofer. Ukurannya biasa ada 12, 15, 18 inci. Sedangkan woofer itu 8 sampai 10 inci. Biasanya ini subwoofer ini terletaknya itu paling bawah kalau kita merancang box speaker. Baik, Anda semua, kemudian juga ada istilahnya mid bass, itu jenis speaker yang disebut juga mid woofer. Fungsinya menghasilkan suara berfrekuensi rentang 80 sampai 350 Hz.
diameternya 5 sampai 7 inci. Ini contohnya. Dan ada juga nanti mid bass yang biasanya dipakai pada headset. Kemudian Anda semua, untuk materi kita selanjutnya, kita pelajari tentang penutup. Ini istilahnya ada penutup speaker. Speaker tadi, ini kita tutup. Tapi sehari-hari kita menamakannya kotak speaker. Apa fungsi kotak speaker? Dua macam. Yang pertama itu mencegah hilangnya suara, peredam speaker. Jadi kalau speaker tadi tanpa kotak itu banyak suaranya yang hilang. Atau nanti speakernya itu bergetar. Ini fungsinya dua, itu mencegah hilang suara dan peredam speaker. Selanjutnya kita pelajari macam-macam kotak speaker. Ada 4 macam. Ini yang kita bahas pertama ini. Kotak rapat. Jadi kalau kita mau kotak itu rapat, tidak ada celahnya, tidak ada lubangnya. Kotak celah, ini ada lubangnya. Barangkali Anda lihat itu yang jadinya nanti ada berupa lingkaran. Ada lagi yang labirin. Labirin ini bersekat. Jadi ini kita buatkan speaker. Nanti ada ruangan diantaranya. Kita beri nanti peredamnya. Nanti ada lagi ruangan diantaranya dan seperti ini dan seperti ini. Dan nanti juga akan ada lagi nanti apakah kita tambah dengan pipa dan lain-lainnya. Bedanya nanti ini labirin itu transmisi ada beberapa ruang yang disekat. Kemudian tadi corong atau horn, istilahnya yang sehari-hari yang Anda kenal dengan toa. Jadi Anda pelajari bahwa ini ada 4 macam kotak atau penutup speaker. Baiklah Anda semua, perlu sedikit kita tambahkan dalam istilahnya nanti ada itu ada DSP. DAC data digital suara berapa gelombang suara itu waveform, WAV atau MP3. Jadi nanti Anda sering melihat kalau pada HP-nya ada MP3 suaranya. Ini nanti prinsipnya akan dikirim kepada sound card. Sound card itu adalah saluran suara. Data digital ini diproses oleh DSP. DSP ini adalah Digital Signal Processing, pengolah sinyal digital. Bekerja dengan DAC, Digital Analog Converter. Konversi digital ke analog mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog yang kemudian analog diperkuat dikeluarkan melalui speaker. Ini fungsinya nanti Anda kalau nanti sudah menggunakan komputer mengolah data suaranya, itu penting nanti ada istilah DAC dan DSP. Ini salah satu contoh sound card, ada komponen-komponennya, komponen sound card suara. Baik Anda semua, kita lihat itu tadi kita ada mempelajari kotak rapat dan ada juga kotak refleks. Kalau kotak rapat itu kotak yang seperti biasa itu saja, itu mudah dirancang dan dibuat. Istilahnya nanti laju cut off-nya adalah 12 desibel oktav lebih lambat. Bagus untuk penutup mini. Jadi kalau membuat box mini ini sangat bagus. Dapat digunakan untuk penguat daya karena tidak membebani speaker berfrekuensi paling rendah pun. Perubahan speaker begitu mempengaruhi penampilan. Kemudian untuk kotak refleks, ukurannya lebih tinggi, distorsi oktavnya lebih rendah di atas satu oktav ya. Kemudian kisaran bassnya lebih rendah atau efisiensinya lebih tinggi untuk volume kotak yang serupa. Kemudian dapat menggunakan speaker konus tunggal dengan memperkecil persoalan fasanya. Nanti biaya lebih murah, kemudian tantangannya lebih besar, namun bila dapat diatasi hasilnya bagus. Jadi dalam hal ini kotak refleks itu ada refleks tertentu yang kita buat. Anda semua, ini pelajaran kita intinya bagaimana kita merancang kotak speaker. Ini adalah namanya kaedah emas. Pada rancangan kotak speaker kaedah emas yang perlu kita ketahui bahwa dalam merancang kotak itu ada P panjang. Nanti kalau Anda buat speaker atau box speaker itu yang ukurannya dari atas ke bawah yang panjang. Kemudian lebar samping kiri samping kanan. Kemudian ke dalamnya itu adalah speaker yang terletak di samping. Di sampingnya. Jadi ini penutup depan.
dan L, di belakang juga P dan L. Kemudian eh, penutup sampingnya itu adalah kedalaman. Nah, jadi ini nantinya yang akan kita buat dalam merancang speaker. Nah, jadi anak-anak semua ini sudah dicobakan dan sudah dipraktekkan oleh ahli-ahli audio. Nah, kita lihat di sini, ini yang di bawah yang vertikal ini adalah dimensi bagian dalam inci. Nah, jadi nantinya ini ukuran apakah nanti kedalamannya. Nah, ini yang pertama kedalamannya. Nah, yang kedua itu adalah lebarnya. Nah, kemudian ini adalah panjangnya. Jadi mulai kalau di sini mulai dari kanan panjangnya, lebarnya, kedalaman. Nah, sedangkan yang angka-angka di atas itu garisnya itu untuk volume. Nah, cuma anak ketahui volumenya itu dalam inci kubik. Jadi satuannya nanti dalam inci. Nah, kalau misalnya nanti volume itu kan Anda sama ketahui panjang kali lebar kali kedalaman. Nah, ini misalnya sudah diketahui volumenya nanti setelah kita kalikan panjang lebar kedalaman adalah 400 inci kubik. Artinya nanti itu kalau kita lihat itu yang di sini panjangnya itu antara 15, antara 10 dan 15. Nanti Anda bagi, kalau antara 10 15 kan ada 5. Kalau kita bagi 5 garisnya nanti pas pertengahan 12,5. Nah, mungkin ini sekitar 13. Nah, yang ini 13. Nah, kemudian lihat lebarnya antara 5 dan 10. Nah, 5 dan 10 kalau kita bagi 5. Nah, ini 2 garis 6 7. Berarti ini 7 dia untuk lebarnya. Untuk kedalamannya ini kita lihat, oh ini udah pas 5. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita merancang volumenya 400 inci kubik, ini lebarnya 5, kemudian ini kedalamannya 5, kemudian lebarnya, ini kedalaman yang samping ini 5, kemudian lebar yang ini, lebarnya 7, kemudian untuk panjangnya ke atas itu tadi ini 12 setelah 13. Nah, begitu juga nanti Ananda katakanlah nanti Ananda mau membuat 2000 kubik. Nah, jadi 2000 kubik itu ini kedalamannya dilihat 2000 dia apa? Nah, ini garisnya berapa ini? Nah, ini Anda tarik terus ke bawah. 1 2 3 4 mungkin. Ini kan 5 tadi. 6 7 8 mungkin 8 ini. 8, sekitar 8 di sini. Untuk kedalamannya. Jadi 8. Nah, kalau 2000 selanjutnya lagi nih, ini adalah L-nya. Anda buat nih 10, 11, 12. Mungkin Anda mengatakan, oh 13 mungkin lainnya ada 12,5. Jadi nanti dekat ketelitian kita. Kemudian 2000 selanjutnya, ini adalah lebih dari 20. Mungkin ini 5, mungkin 22 atau bagaimana. Jadi kuncinya ya Ananda, yang ke atas ini ada volumenya. Kalau nanti ditanyakan berapa mau merancang panjang lebar kedalaman, kita lihat. Kalau kita mau 5000, di sini titik kedalamannya. Dan di sini nanti titik lebarnya. Dan ini nanti titik panjangnya. Ini merupakan kaedah emas. Baik Ananda semuanya, perlu kita perhatikan kalau merancang penempatan itu tidak bisa sembarangan saja. Woofer yang posisi rendah kita letakkan di atas, tidak bisa. Twitter di samping tidak bisa. Media seperti ini tidak bisa. Walaupun ini menurut anak indah. Jadi ketentuannya sudah baku. Woofer di bawah, middle di tengah, Twitter di atas. Jadi kalau mau menggeser-geser ke kiri kanan tidak masalah. Yang penting adalah woofernya di bawah, middle-nya di tengah, Twitternya di atas. Baik Ananda semua, ini juga ada macam-macam sambungan kota. Jadi nanti pada lembaran informasi kita silakan Anda pelajari. Juga ini cara pakai kotaknya. Ini aturan konstruksinya. Jadi silakan tuh Anda lanjutkan itu pada materi selanjutnya, materi kita yang ada dikirim pada grup WA kita. Jadi nantinya yang penting nantinya Anda memahami. Ini kita
Ananda ada contoh nanti kita membuat kotak rapat 3 jalur. 3 jalur itu maksudnya nanti ada yang pakai woofer, midrange, dan tweeter. Ini kebutuhannya. Nah, nanti Ananda pelajari dengan teliti. Nah, ini merancang kotak 22.500 inci kubik. Nah, jadi kalau Anda merancang itu artinya kita lihat di 2.500. Nah, Anda lihat di sini. Nah, ini tadi ada 5, ini perkiraan 8,5. Nah, ini 8,5, ini kedalamnya ada 8,5. Kemudian lihat sampingnya, yang ini, nah, ini lebar 14 inci. Nah, datang 14 inci, ini kan tadi ini 15. Nah, ini perkira kita 14. Kemudian kedalamannya 15, ini 20, ini 25, kurang 25. Ini sekitar 23. Artinya yang garis 2.500 ini Anda telusuri mana yang tepatnya. Kalau perlu dengan roll, dilihat perbandingan yang sepadan. Nah, jadi artinya kalau ditugaskan mengatur volume, merancang box speaker 2.500 inci, kita lihat di volume 2.500 berapa kedalamannya, berapa lebarnya, dan berapa panjangnya. Nah, ini dia. Nah, ini sudah dapat kesimpulan kita bahwa panjangnya ada 3, lebarnya 14, kemudian kedalamannya 3. Nah, ini kita hitung lagi. Nah, ini kan kasar kita seperti itu. Coba kita hitung lagi. Jadi ini kita hitung lagi. 23 kali 14 kali 8,5. Artinya 2737 inci kubik. Nah, jadi yang 10% ini adalah kita perkirakan nanti 10% untuk penempatan kotak speaker. Jadi ini 10% dari ini adalah kita bulatkan saja 27 inci kubik. Nah, jadi kalau ditanyakan volume book rail itu nyatanya ini adalah 2737 tadi inci kubik dikurang 27 inci kubik. Itu artinya 2.710 inci kubik. Nah, jadi Anda walaupun kita desain nanti nantinya 2.500, tapi dalam realnya nanti itu volumenya 2.710 inci kubik. Nah, jadi ini dalam tidak terlalu masalah karena memang ada toleransinya dalam merakit rangkaian teknik logika ataupun box speaker. Nah, baik Anda semua, demikian materi pelajaran kita. Silahkan nanti mempelajari materi-materi pendukungnya dan nanti juga ada tugas-tugas penuntun untuk Anda. Selamat belajar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.